Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah mulai sore hari ini kita akan mengadakan kajian setiap sore selama bulan Ramadan, dan insyaallah kita akan mengkaji dari kitab Tazkiyatun Nufus, yang mana hari ini adalah hari Ahad tanggal 1 Ramadan 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2014. Kita akan mengadakan kajian dari kitab Tazkiyatun Nufus, yang artinya adalah penyucian jiwa. Judul kitabnya Tazkiyatun Nufus wa tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Penyucian jiwa dan pendidikan jiwa sebagaimana ditetapkan oleh para ulama salafus saleh, yang mana isi daripada kitab tersebut diambil daripada para ulama yang mereka terkenal ahli dalam pembahasan tentang jiwa, tentang hati. Di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian juga Ibnul Qayyim dan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Tiga ulama yang terkenal banyak membahas tentang permasalahan hati. Dan kitab ini dikumpulkan dan disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Farid hafidhahullahu ta'ala. Pembahasan masalah Tazkiyatun Nufus ini sangat penting, dan pembahasan ini bukan untuk ditujukan kepada siapapun, tapi pembahasan ini ditujukan kepada diri kita. Kita tidak usah menunjuk orang, kita tunjuk diri kita sendiri. Apakah hati saya sudah bersih? Apakah jiwa saya sudah bersih? Ataukah masih kotor sehingga perlu dibersihkan? Dan ibadah yang terbaik adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati. Dan ini merupakan misi besar yang dibawa oleh para nabi alaihimus salatu wassalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam surat Al-Jumu'ah ayat nomor 2, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dia Allah yang telah mengutus kepada orang-orang ummi, yaitu bangsa Arab saat itu. Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang mana rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab was sunnah, yaitu Alkitab wal hikmah, maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Allah sering menyebut misi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul tidak lepas dari dua hal.
yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Tidak pernah lepas dari ini, yaitu al-ilmu wat tazkiyah. Dakwah semua nabi, semua rasul itu adalah al-ilmu wat tazkiyah, memberikan ilmu dan membersihkan, mensucikan. Jadi tidak cukup ilmu saja, tapi juga jiwanya bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih. Yang mana mungkin kita sudah sering mendengar tentang seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah 3 hari berturut-turut. Ternyata amalannya adalah hatinya bersih, ibadahnya biasa-biasa saja, tapi hatinya bersih. Tidak ada niat-niat jahat kepada orang Islam, tidak ada hasad, iri dengki kepada orang Islam. Jadi pembahasan yang seperti ini tujuannya adalah diri kita sendiri. Kita tidak perlu nunjuk orang lain, tidak perlu nunjuk orang, diri kita saja. Mari kita cari kejelekan-kejelekan diri kita, kemudian kita berusaha membersihkannya. Kata-kata tazkiyatun nufus itu diantaranya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Asy-Syams. Antum cari di dalam Al-Qur'an sumpah Allah yang paling banyak. Ya. Allah kalau bersumpah itu berarti Allah hendak menyampaikan pesan penting. Didahului dengan sumpah-sumpah. Dan Allah boleh sumpah dengan makhluknya. Kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Jadi kalau Allah sumpah itu berarti Allah hendak menyampaikan pesan penting. Dan sebelum Allah menyampaikan pesan, Allah memberikan sumpah yang terbanyak itu hanya di sini. Surat Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 10. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mari kita lihat, ini sumpah Allah terbanyak di dalam Al-Qur'an sebelum Allah menyampaikan pesan terpenting itu. Mari kita lihat berapa banyak sumpahnya dan apa pesan Allah sampai Allah sumpah demikian banyak. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Was samai wama banaha, dan langit serta pembinaannya. Wal ardi wama tahaha, dan bumi serta penghamparannya. Wa nafsin wama sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, yaitu ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Mari kita perhatikan. Jadi sumpahnya demikian banyak hanya untuk menegaskan tentang nafsu jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, kata-kata tazkiyatun nufus diambil dari sini. Qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh beruntung orang yang zakkaha. Maksudnya adalah tazkiyatun nufus. Dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya.
Jadi ini sumpah Allah yang paling banyak di dalam Al-Quran, hanya untuk menegaskan masalah nafsu jiwa. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Karena itu di antara doa yang diucapkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu ma zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah pada diriku ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan bersihkan jiwa itu. Jadi ini tazkiyatun nufus dari sini. Jadi kalau ada yang tanya dari mana kata-kata tazkiyatun nufus, yaitu dari ayat tadi surat Asy-Syams, kemudian juga dari doanya Rasulullah Muhammad SAW ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa zakkiha, bersihkan jiwa hamba ya Allah, anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pemiliknya dan pelindungnya. Inilah yang kita bahas insyaallah selama 1 bulan ini. Kita membahasnya tidak usah keburu-buru, tenang saja, pelan-pelan. Tujuannya adalah sambil kita bahas, kita renungkan bagaimana cara saya membersihkan jiwa saya. Yang mana di dalam kitab ini yang pertama-tama dibahas adalah tentang al-ikhlas, tentang keikhlasan. Yang perlu saya baca, yang tidak perlu maka saya terangkan langsung untuk mempersingkat waktu. Al-ikhlas, pembahasan tentang tazkiyatun nufus yang nomor 1 adalah al-ikhlas, ikhlas. Nah ini luar biasa, ikhlas ini adalah sesuatu yang dahsyat. Di situ dikatakan al-ikhlasu huwa tajridu qasdit taqarrubi ila Allah azza wa jalla an jami'is syawaib. Ikhlas itu adalah memurnikan tujuan dalam bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dari semua kotoran. Jadi ketika kita bertaqarrub kepada Allah, maka niat kita bersihkan dari semua kotoran. Kemudian juga ada yang mengatakan al-ikhlas huwa ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'at. Ikhlas itu adalah mengesahkan Allah azza wa jalla dalam tujuan kita ketika melakukan ketaatan-ketaatan. Kita berbuat ketaatan apapun, niat kita hanya Allah saja yang Maha Esa, tidak ada niat yang lain. Kemudian juga ada yang mendefinisikan huwa nisyatu ru'yatil khalq bidawamin nadhar ilal khaliq. Ikhlas itu adalah melupakan pandangan makhluk dengan terus-menerus memandang kepada Al-Khaliq. Jadi ikhlas itu kita tidak lagi memperhatikan manusia. Yang kita perhatikan hanya Allah saja. Yang kita lihat Allah. Walaupun kita di tengah keramaian orang, maka kita tidak melihat seorang pun. Yang kita lihat cuma Allah saja. Karena memang tujuannya adalah Allah, Allah, Allah. Dan al-ikhlas adalah merupakan syarat dikabulkan amal, termasuk juga amal itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan tiadalah mereka diperintahkan melainkan mereka supaya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan untuk Allah agama hunafa, lurus. Jadi yang diperintahkan Allah yang nomor 1 itu adalah ibadah kepada Allah, ikhlas, lurus,
tidak syirik, tidak bengkok, tidak ada niat-niat lain selain Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu sholat, zakat dan yang lain-lainnya. Kemudian juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ini mengatakan, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Ada orang ikut perang yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan upah dan supaya disebut-sebut namanya, mendapat bayaran dan supaya terkenal. Apa yang dia dapatkan ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'. Dia tidak dapat apa-apa. Fa'adaha thalatha marrat. Lalu orang itu tanya lagi sampai 3 kali. Orang itu bertanya sampai 3 kali. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Jawabannya Nabi sama, dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Kemudian bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla la yaqbalu minal 'amal illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima daripada amalan kecuali yang ikhlas untuk Allah dan mengharapkan wajahnya. Nah ini, jadi Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas dan mengharapkan wajah Allah. Benar-benar kita dalam semua aktivitas ini, niat kita adalah ikhlas karena Allah, tidak ada yang lain. Tujuan kita adalah wajah Allah, tujuan kita adalah kampung akhirat. Kemudian di situ ada hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu pada waktu Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada', haji perpisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadiri oleh 100.000 sahabat lebih. Nabi menyampaikan banyak hal yang penting-penting. Di antaranya beliau menyampaikan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha." Semoga Allah menjadikan seseorang itu wajahnya berseri-seri, yaitu orang yang mendengarkan sabdaku dan dia memahaminya. Ini doanya Nabi ya. Jadi didoakan oleh Nabi wajahnya berseri-seri. Siapa itu? Orang yang mendengarkan sabda Nabi dan memahaminya, faham, ngerti. Jadi kalau kita belajar hadis Nabi, memahami, apalagi hafal, maka kita otomatis dapat doanya Nabi ini. Wajah kita oleh Allah dijadikan berseri-seri. Kemudian beliau memberikan penjelasan kenapa seperti itu. Farubba hamili fikhin laisa bifaqih. Karena boleh jadi orang itu punya ilmu tapi tidak ngerti. Jadi boleh jadi orang itu punya ilmu tapi tidak ngerti. Punya ilmu saja nggak paham, sekedar apal saja tapi tidak paham. Sehingga oleh Nabi dianjurkan jangan sekedar dengar, tapi benar-benar paham, ngerti. Salatun la yaghallu alaihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang mana orang yang di dalam dirinya ada 3 perkara ini tidak akan ada di dalam hatinya sifat ghil. Ghil itu sifat-sifat buruk, sifat-sifat niat jahat, berkhianat dan yang lainnya. Jadi ini 3 resep supaya hati kita bersih. 3 resep supaya hati kita bersih. Apa saja? Yang pertama, ikhlasul amal lillah.
ikhlas dalam beramal karena Allah. Orang kalau ikhlas dalam amalnya hatinya bersih, nggak ada hasad, iri dengki, tidak ada niat-niat jahat, suudzon dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, wal munasahah li a'immatil muslimin, memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Jadi kalau ada pemimpin yang salah dinasehati, nasihat yang baik, nasihat yang benar, sebagaimana telah dicontohkan oleh para salafus saleh. Menasehati, tidak boleh didiamkan. Amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin sekalipun, tapi dengan cara yang terbaik. Kemudian yang ketiga, waluzum jama'atihim, selalu bersama jamaah kelompok kaum muslimin. Artinya selalu yang dikatakan jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran, yaitu selalu bersama kelompok kaum muslimin selama mereka itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ketika mendefinisikan al-jamaah, beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah itu adalah aku dan kelompokku. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Yang dikatakan al-jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran walaupun Anda seorang diri. Jadi terus-menerus sesuai dengan jamaah, yaitu akidahnya tidak menyimpang dari akidah para sahabat. Kalau sekarang ini ya ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, tidak keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga oleh Ibnu Majah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi kalau kita ingin hati kita bersih, baik, maka kita perlu untuk mengamalkan tiga itu. Kemudian juga kita tidak mungkin bisa selamat dari setan. Tidak mungkin kita bisa selamat dari setan kalau kita tidak ikhlas. Karena setan memberikan ancaman. Sebagaimana di dalam surat Shad ayat 83. Setan akan menggoda manusia sebisanya dari semua arah, dari depan, dari belakang, dari mana saja. Ya, mau menyesatkan manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mukhlasin. Ini ada yang membaca mukhlasin, ada yang membaca mukhlisin, dan dua-duanya benar. Mukhlasin, hamba-hambamu yang dipilih sehingga mereka menjadi orang-orang yang ikhlas. Karena orang yang dipilih Allah semuanya adalah ikhlas. Jadi kita tidak mungkin selamat dari setan kalau kita belum ikhlas. Ikhlas, setan gak bisa nembus. Nah sekarang kita sedang bicara apa itu ikhlas. Karena itu salah seorang soleh selalu mengatakan dalam dirinya, ngomong dengan dirinya sendiri, ya nafsu akhlisi tatakhallasi, wahai jiwaku ikhlaslah kamu supaya kamu selamat. Jadi ngomong dengan dirinya sendiri. Karena itu tadi saya katakan kajian ini tujuannya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kita nggak usah bahas orang, nggak usah bahas orang, nggak ada faedahnya. Dan sering pembahasan kita tentang orang itu salah. Kita nuduh orang jelek, ternyata dia orang baik. Kita nuduh orang baik, ternyata dia orang jelek. Nggak tahu. Paling enak bahas diri kita. Kita lebih tahu tentang diri kita. Jadi salah seorang soleh ini mengatakan, wahai jiwa, ikhlaslah kamu supaya kamu selamat. Bagaimana kita supaya ikhlas supaya kita selamat? Tidak usah bahas niatnya orang. Ikhlas itu benar-benar sesuatu yang misterius, tidak ada yang tahu. Yang tahu ikhlas itu hanya Allah saja. Kemudian juga di situ ada keterangan-keterangan agak panjang, yang mana intinya selama hati kita masih cenderung kepada dunia, kita tidak akan pernah bisa ikhlas. Di situ ada pembicaraan panjang. Selama diri kita, jiwa kita, hati kita masih ada kecenderungan kepada dunia,
tidak akan pernah bisa ikhlas. Apa itu dunia? Macam-macam. Mungkin ingin harta, materi duniawi. Mungkin tidak ingin harta, materi duniawi, tapi ingin jabatan, ingin kedudukan, ingin dapat nama, ingin dan ingin. Intinya adalah tujuan-tujuan yang rendah, materi duniawi. Selama ada yang seperti ini, maka jangan pernah bermimpi untuk bisa ikhlas. Jadi ikhlas itu hati kita benar-benar fokus kepada hubbullah, hubbul akhirah. Cinta Allah, cinta akhirat. Yang tampak di mata kita hanya Allah dan akhirat, yang lainnya tidak ada. Jadi semua aktivitas kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam sepekan, niatnya hanya Allah, 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 akhirat, 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 tidak ada niat yang lainnya. Selama masih ada keinginan-keinginan materi duniawi, ketinggian, jabatan, kedudukan, ya, dan yang lain-lainnya, maka sulit untuk bisa ikhlas dan tidak akan pernah bisa ikhlas. Karena itu nanti kita akan bahas juga bahwa ikhlas ini amalan yang paling berat. Ini diakui oleh semua ulama, tidak ada khilafiyah, tidak ada beda pendapat. Karena seperti Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala seorang ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam kitabnya Bustanul Arifin. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala melakukan mujahadah bertahun-tahun untuk ikhlas. Mujahadah untuk ikhlas. Apa yang beliau dapatkan? Setelah berusaha ikhlas, selalu muncul dari satu sisi tidak ikhlas. Ketika ditutup sisi itu, muncul sisi yang lainnya. Ditutup yang sana, muncul yang lainnya lagi. Ditutup yang situ, muncul yang lainnya lagi. Jadi kesimpulan beliau, yang paling berat itu adalah ikhlas. Jadi perjuangan sampai mati. Bahkan ada salah seorang ulama yang mimpi, dan mimpi ini mimpinya ulama adalah mimpi yang baik. Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Seorang ulama mimpi ketemu dengan syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mimpi ketemu Syekh Utsaimin. Ulama itu tanya, setelah wafatnya Syekh Utsaimin, apa amalan yang kau dapatkan paling hebat? Apa amalan yang paling afdol? Apa jawabannya Syekh Utsaimin? Al-ikhlas. Amalan paling hebat, amalan paling afdol adalah ikhlas. Karena itu Allah tidak minta kepada kita yang banyak, tidak minta yang besar. Yang Allah minta adalah yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Allah tidak mengatakan yang terbanyak, yang terbesar, yang terbaik. Dan kemudian diterangkan oleh para ulama, amal yang terbaik itu adalah sebagaimana diterangkan oleh Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala, seorang tabi'in, akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling benar mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi cara supaya ikhlas ya kita latihan. Fokus dalam beramal, tujuannya adalah Allah, tujuannya adalah akhirat. Tujuan-tujuan materi duniawi berusaha kita lepaskan sedikit-sedikit, ya. Bisa total langsung, alhamdulillah. Sehingga ada di situ kisah yang indah. Coba perhatikan ya, betapa lembutnya keikhlasan itu. Di situ ada ceritanya di bukunya antum. Ada satu orang ini kalau sholat selalu di shaf pertama. Selalu shaf pertama kalau sholat. Suatu hari shaf pertama penuh, dia dapat shaf yang kedua. Ternyata dia malu mendapat shaf kedua. Kenapa malu? Nggak enak dilihat orang. Subhanallah.
Jadi ternyata selama ini soft pertama bukan karena fadilah soft pertama, tapi karena yaitu nggak enak dilihat orang. Betapa lembutnya. Berarti amalannya selama ini sia-sia. Karena amalan yang ada campuran lain selain Allah nggak diterima oleh Allah. Yang Allah minta 100% untuk Allah saja. Bagaimana di dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah azza wa jalla, man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, dia menyekutukan aku bersama yang selain aku di dalam amalan itu, aku tinggalkan dia dengan sekutu itu. Jadi Allah minta 100% untuk Allah. Ada campuran yang lain enggak diterima oleh Allah. Allah minta 100% untuk Allah. 99,9 untuk Allah, 0,1 campuran yang lain belum. Yang diminta oleh Allah 100%. Berat, memang berat ikhlas itu. Tapi kita harus berusaha. Ikhlas itu berat, enggak gampang. Karena ikhlas itu kita siap untuk ikhlas itu dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itulah ikhlas. Mau dipuji ya begini ini, mau dicaci maki ya begini ini. Jangan sampai kita dipuji ya tambah semangat, dicaci patah semangat, berarti enggak ikhlas ini. Ikhlas karena Allah, mau dipuji mau dicaci sama aja, tujuannya adalah Allah, bukan itu tujuannya. Subhanallah, kita perlu selalu ingat firman Allah Az-Zumar 47. Ini ayat jadikan renungan kita semua. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Dan tampak untuk mereka dari Allah apa yang mereka tidak menyangka-nyangka, dan tampaklah untuk mereka keburukan-keburukan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi artinya hari kiamat nggak nyangka dia, ternyata dia na'udzubillah masuk neraka, nggak nyangka. Karena dulu di dunia merasa amalnya banyak, amal ini, amal itu, semuanya nggak ada yang lepas. Ternyata di neraka, ternyata di akhirat masuk neraka, nggak nyangka-nyangka. Kenapa? Kenapa? Di antaranya karena tidak ikhlas. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kamu aku beritahu tentang orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang yang tersesat usaha mereka ketika di dunia dan mereka menyangka mereka berbuat amal yang baik. Ini orang paling rugi, merasa berbuat baik ternyata dia tersesat. Di antara maknanya adalah tidak ikhlas. Orang tidak ikhlas merasa kebaikannya banyak, ternyata hari kiamat enggak ada apa-apa. Haba'am manthura wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'am manthura. Dia merasa amalnya banyak, hari kiamat ternyata debu yang bertebaran. Di antaranya adalah tidak ikhlas, enggak ada nilai. Kemudian di situ disebutkan tentang definisi-definisi dari para ulama atau ucapan-ucapan dari para salafus saleh tentang ikhlas. Qala Ya'qub, berkata Ya'qub rahimahullahu taala, al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana menyembunyikan keburukan-keburukannya. Allahu Akbar. Jadi ikhlas itu adalah kalau kita berbuat buruk kan kita tutupi kan, jangan sampai ada orang tahu, gitu kan? Nah, ikhlas itu berbuat baik pun kita tutupi, jangan sampai ada orang tahu. Allahu Akbar. Karena memang
Bukan berarti nggak boleh ya amal tampak. Ada kalanya kita perlu menampakkan amal kalau kita punya tujuan untuk memberikan contoh, memberikan motivasi. Karena orang perlu diberi contoh. Namun amal yang tampak itu rawan tidak ikhlas. Rawan tidak ikhlas. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kalau beramal selalu terang-terangan. Karena apa? Tujuannya memberikan contoh. Demikian pula sebagian sahabat ada kalanya beramal terang-terangan, tujuannya memberikan contoh, memberikan motivasi, memberikan inspirasi, ya. Namun yang tampak ini yaitu rawan tidak ikhlas, godaan setannya besar. Tapi kalau benar-benar tersembunyi, tidak ada satupun orang yang tahu, nah itulah yang diharapkan ikhlas. Ya, seperti orang menyembunyikan dosa-dosanya. Ada kisah yang sangat indah yang biasa diceritakan oleh para ulama adalah tentang salah seorang tabi'in yang beliau adalah merupakan cicit Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan nama Ali Zainul Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kalau kita membaca biografi beliau ketika meninggal dunia, ketika dimandikan, di punggung beliau itu ngapal, kapalan. Jadi punggungnya itu hitam-hitam, ngapal. Yang memandikan heran, kenapa ini? Dan mereka tidak menemukan jawabannya. Akhirnya dikubur jenazahnya, telah disolati dikubur. Ternyata setelah itu al-fuqara wal masakin, fakir miskin di Madinah, terutama dari pinggiran-pinggiran Madinah masuk ke kota Madinah, mereka mengatakan tidak ada yang mengirimkan kepada kami lagi bahan makanan. Tidak ada yang ngirimi kami lagi bahan makanan. Ternyata baru diketahui saat itu, ya, punggung beliau itu ngapal adalah setelah mati. Fakir miskin ini mengatakan, kok tidak ada yang mengirimi kami bahan makanan. Mereka nggak tahu yang ngirimi siapa. Pokoknya kok nggak ada yang ngirimi lagi. Ternyata yang ngirimi sudah mati. Jadi beliau itu mekol di punggungnya sendiri, dikirimkan ke rumahnya fakir miskin. Tidak ada orang yang tahu. Yang diberi pun tidak tahu yang memberi siapa. Mungkin ditaruh di depan rumahnya, tahu-tahu buka rumah sudah ada bahan makanan. Baru tahu setelah mati. Tidak ada yang ngirimi lagi. Kemudian juga punggungnya ngapal. Beliau ketika hidup dituduh sebagai orang yang kikir. Karena yubakhal itu dituduh kikir. Ali ki medit, gak tahu nyumbang, gak tahu bantu wong belas. Medit aliki. Ternyata beliau menghidupi tidak kurang dari 100 rumah di Madinah. Allahu Akbar. Menghidupi tidak kurang daripada 100 rumah, tidak ada orang tahu. Bahkan dituduh sebagai orang yang kikir, pelit ini. Berarti amalannya niatnya untuk siapa? Niatnya untuk Allah. Biar orang nuduh saya kikir, Allah Maha tahu kalau saya tidak kikir. Ya, inilah ikhlas. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW di dalam sebuah hadits yang sahih mengatakan, kalau bisa usahakan, ya, kita ini punya amalan yang tersembunyi, tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, Rasulullah menganjurkan an yakun lana al-ikhtiba' min al-amal la ya'rifuha ahad atau kama qala, supaya kita punya amalan yang tersembunyi, tidak ada satupun orang yang tahu. Demikian pula para salafus saleh, kanu yuhibbun an yakuna lirrajuli khabi'ah minal amal la ya'rifuha ahad. Mereka berusaha punya amalan tertentu yang tidak ada seorang pun yang tahu. Demi apa? Demi menjaga keikhlasan. Jadi tidak ada orang tahu. Jadi kalau suami, istrinya pun tidak tahu. Tapi kalau istri, suami harus tahu. Karena apa? Karena istri kalau hendak mengelola hartanya harus seizin suami. Dan itu diantara bentuk ketaatan kepada suami. Ya, prosedurnya gitu. Kalau suami nggak harus izin istri dulu. Jadi tanpa sepengetahuan siapapun, tidak ada orang tahu. Bagaimana caranya? Ya mungkin caranya banyak.
Di antaranya barangkali ya, tahu-tahu ngirim ke rekeningnya orang, kalau tahu rekeningnya ya. Yang diberi pun tidak tahu di rekeningnya ada kiriman. Ini kan ikhlas. Atau juga mungkin langsung datang ke sekolahan, ke pondok pesantren, si fulan SPP-nya tak tanggung semuanya. Ya. Oh, si fulan SPP-nya ditanggung hamba Allah, segitu aja. Nanti kalau bapak ibunya tanya, bilang aja ada hamba Allah yang nanggung. Sudah, tidak ada orang tahu. Dan yang lain-lainnya mungkin bisa diperluas sendiri. Jadi kita memang perlu punya amalan yang tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Boleh jadi amalan itulah yang akan menyelamatkan kita. Seperti seorang pelacur memberi minum anjing. Akhirnya Allah ya, ketika itu pelacur ini haus ke sumur, kemudian ternyata ada anjing menjulurkan lidahnya kehausan. Kemudian pelacur ini mengatakan, anjing ini haus seperti saya. Kemudian dia lepas sepatunya, dia turun ke sumur, dia ambil air dari sumur, diberikan kepada anjing. Subhanallah, tidak ada orang tahu di padang pasir. Apa yang terjadi? Fasyakarahallah wa ghafara laha wa adkhalahal jannah. Allah berterima kasih kepadanya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah memasukkannya ke dalam surga. Di antaranya karena apa? Ikhlas. Dia benar-benar ikhlas karena Allah. Anjing ini kasihan, haus, tidak ada orang yang melihatnya. Kemudian juga di situ penjelasan dari As-Susi rahimahullahu taala, al-ikhlas faqdu ru'yatil ikhlas. Fa inna man syahada fi ikhlasihi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Ini yang luar biasa. Ikhlas itu adalah telah hilang dari kita merasa ikhlas. Karena orang yang dia merasa telah ikhlas, berarti keikhlasannya masih perlu diikhlaskan lagi. Jadi maksudnya ikhlas itu kita tidak mengatakan saya sudah ikhlas, alhamdulillah. Tidak mengklaim diri kita ikhlas. Orang yang mengklaim dirinya ikhlas berarti belum ikhlas. Karena apa? Karena ujub, bangga diri. Jadi orang yang mengklaim dirinya ikhlas berarti masih belum ikhlas, perlu diikhlaskan lagi. Terus bagaimana? Ya caranya adalah kita beramal saja. Soal ikhlas nggak ikhlas serahkan kepada Allah yang Maha tahu kita ikhlas atau tidak, hanya Allah. Karena itu kita jangan nuduh orang lain tidak ikhlas. Jangan kita mengklaim diri kita ikhlas. Sudahlah, ikhlas serahkan Allah, nggak ada yang tahu ikhlas itu. Boleh jadi kita nuduh orang tidak ikhlas, ternyata dia ikhlas. Boleh jadi kita mengklaim diri kita ikhlas, ternyata Allah tahu kita tidak ikhlas. Sudah, nggak usah bahas, serahkan Allah ikhlas itu. Yang penting kita berusaha, kita berupaya. Ayyub rahimahullah taala mengatakan, takhlisun niyat 'alal 'ummal asyaddu 'alaihim min jamil a'mal. Mengikhlaskan niat bagi orang yang beramal itu adalah paling berat dari semua amalan. Jadi ikhlas ini merupakan amalan yang paling berat dari semua amalan. Kemudian yang lainnya lagi mengatakan, ikhlasu sa'ah najatul abad walakin al-ikhlas aziz. Ikhlas sesaat saja adalah keselamatan abadi. Tapi ikhlas itu berat, sulit. Jadi ikhlas sesaat saja berarti kita selamat abadi. Tapi ikhlas itu sulit. Suhail rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, atau Sahal bin Abdillah, ayyu syai'in asyaddu 'alan nafs. Apa sesuatu yang paling berat atas jiwa kita? Paling berat itu apa? Beliau mengatakan al-ikhlas. Paling berat adalah ikhlas. Idz laisa laha fihi nasib, karena nafsu kita, jiwa kita tidak dapat bagian apa-apa. Jadi amalnya 100% untuk Allah. Siap untuk tidak dilihat orang, siap untuk orang tidak terima kasih, siap untuk nggak dihargai orang, siap untuk dituduh orang, macam-macam. Jadi kita nggak dapat bagian apa-apa karena niatnya hanya untuk Allah dan akhirat. Subhanallah. Kemudian juga Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala memberikan kaidah. Beliau mengatakan, tarkul amal min ajlin nas riya, wal amal min ajlin nas syirik, wal ikhlas an yu'afiyaqallahu minhuma.
Meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Beramal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas itu Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Nah ini penting juga. Jangan sampai kita tidak jadi amal karena takut riya. Mau amal ya, misalnya mau sholat. Waduh banyak orang, saya dilihat orang gak enak, udah gak jadi sholat sudah. Ini namanya apa? Riya namanya ini. Meninggalkan amal karena manusia. Sebaliknya lagi, wah mumpung banyak orang lihat tak sholat saya. Nah ini adalah syirik. Nah terus gimana? Ya kita selamat dari dua-duanya. Jadi amal bukan karena dilihat manusia. Jangan meninggalkan amal ya karena dilihat oleh manusia. Jaga keikhlasan. Kecuali kalau amalnya ditunda. Bukan tidak jadi tapi ditunda. Karena khawatir nggak ikhlas boleh. Misalnya mau sedekah, waduh masih banyak orang ini, nanti aja kalau udah sepi. Nah itu nggak apa-apa, karena bukan kita tidak jadi amal, kita nunda saja, itu boleh. Ya, menjaga keikhlasan. Kemudian di situ ada pembahasan masalah niat, yang mana inti dari niat ini adalah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amal itu dengan niat, dan masing-masing orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia benar-benar hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, dapat ganjaran dia. Yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia dapatkan atau perempuan yang hendak dia nikahi, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Karena zaman dulu ada seorang yang berhijrah, ceritanya benar, tapi cerita ini bukan asbabul wurudnya hadits ini, bukan sebab keluarnya hadits ini, tapi ceritanya benar. Seorang dikenal dengan Muhajiru Ummi Qais. Orang berhijrah karena Ummu Qais. Ada seorang laki-laki ya senang dengan seorang perempuan yang dikenal dengan sebutan Ummu Qais. Kemudian perempuan itu hijrah ke Madinah, dan dia mensyaratkan kepada laki-laki itu, aku tidak mau kamu nikahi kecuali kamu hijrah juga. Akhirnya dia hijrah demi apa? Ummu Qais. Dapat apa dia? Ya dapat Ummu Qais saja, nggak dapat Allah, nggak dapat Rasulnya. Akhirnya dia dikenal sebagai Muhajiru Ummi Qais. Orang berhijrah karena Ummu Qais. Jadi hijrah ya, hijrah itu macam-macam. Kalau dulu hijrah ke Madinah, sekarang hijrah dari negeri kafir yang tidak bisa mengamalkan Islam ke negeri Islam, atau hijrah berupa perpindahan keadaan, hijrah dari maksiat menuju taat, hijrah dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ya karena siapa? Karena Allah, karena Rasulnya, untung dunia akhirat. Kalau karena yang lain materi duniawi, mungkin dapat, mungkin tidak. Itu juga kaidah ya. Orang yang niatnya Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya, dan dunia pun mengikuti. Ini otomatis. Tapi kalau orang niatnya dunia, maka Allah dan Rasulnya dia tidak dapat, karena bukan niatnya. Dan dunia yang dia kejar pun mungkin dapat, mungkin tidak. Betapa ruginya. Jadi ikhlas dan niat seorang muslim itu adalah amalan yang sangat besar. Dari niat-niat yang baik, amal kecil niatnya baik jadi besar, amal besar niatnya buruk jadi kecil. Sebagian salafus saleh mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amal kecil menjadi besar karena niatnya. Berapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niatnya. Pelacur tadi memberi minum anjing, besar atau kecil? Sepele kan? Tapi masuk surga karena niatnya yang ikhlas. Ada juga disebutkan dalam hadits yang sahih, satu orang lewat di jalanan, di sana ada pohon tumbang. Kemudian dia mengatakan pohon ini menghalangi jalannya orang. Lalu dia berusaha meminggirkan pohon itu supaya orang bisa lewat. Cuman gitu aja.
lalu Allah memasukkannya ke dalam surga. Niatnya yang baik supaya orang tidak terganggu lagi. Sebaliknya orang beramal banyak menjadi kecil, bukan hanya menjadi kecil, bahkan masuk neraka. Kita jangan pernah lupa 3 kelompok yang pertama masuk neraka. Awwalu man tusa'aru bihimun nar thalatha. Yang pertama dibakar di neraka ada 3. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu dan dia membaca Al-Quran. Hari kiamat dia dipanggil, amalanmu apa? Dia mengatakan, ya Rabb, qara'tu fikal Quran wa 'allamtu fikal ilm. Aku membaca Al-Quran karena engkau, aku mengajarkan ilmu karena engkau. Lalu oleh Allah dijawab, kadzabta, walakinnaka qara'tal Quran liyuqal annaka qari' wa qad qil, wa 'allamtal ilma liyuqal annaka 'alim wa qad qil. Kamu bohong, kamu dusta. Kamu dulu membaca Al-Quran supaya kamu terkenal. Ini loh orang bacaannya enak, bacaannya bagus, qari' ini. Dan kamu telah mendapatkan gelar itu. Itu tujuanmu dulu. Dan kamu mengajarkan ilmu supaya dapat gelar. Ini loh orang pintar, orang alim. Tujuanmu itu. Dan kamu telah mendapatkan gelar itu. Sekarang kamu tidak dapat apa-apa. Lalu wajahnya ditelungkupkan, diseret, dilempar masuk ke neraka. Kemudian ada lagi orang yang rajin nyumbang sana nyumbang sini, sedekah. Hari kiamat dipanggil, ya, kamu diberi nikmat banyak, apa amalmu? Dia jawab, tasaddaqtu fika. Aku sedekah karena engkau ya Allah. Lalu oleh Allah dikatakan kadzabta. Walakinnaka tasaddaqta liyuqal annaka jawad wa qad qil. Kamu bohong, kamu dusta. Kamu dulu bersedekah nyumbang sana nyumbang sini supaya kamu dapat gelar bahwa kamu adalah orang yang dermawan, orang yang loman, dan kamu telah dapat gelar itu. Sekarang kamu enggak dapat apa-apa. Wajahnya ditelungkupkan, diseret, dilempar ke neraka. Yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah sampai mati di medan perang. Bayangkan, sampai rela mati. Padahal matinya mati apa? Rela mengorbankan nyawanya demi kepingin dipuji orang. Naudzubillah, ini benar-benar setan telah menghiaskan keburukan menjadi baik. Bayangkan, rela mati, riya. Padahal setelah dia mati, apa yang dia dapatkan? Dipuji orang, apa faedahnya? Dia jihad sampai mati. Dia dipanggil, amalmu apa? Dia menjawab, qataltu fi sabilika hatta stushhidtu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Rela mati. Lalu apa kata Allah? Kadzabta. Walakinnaka qatalta liyuqal annaka jari wa qad qil. Kamu bohong, kamu dusta. Kamu dulu itu perang supaya tujuanmu adalah mendapat gelar. Wah, ini loh pemberani. Wah, hebat ini, pahlawan. Dan kamu telah dapat gelar itu. Itu yang kamu cari dulu. Sekarang kamu enggak dapat apa-apa. Ditelungkupkan wajahnya, fasuhiba ala wajhi. Ditelungkupkan wajahnya, dilempar masuk ke dalam neraka. Pikirkan ya ikhwan, sampai dia rela apa? Mengorbankan nyawa, rela mati. Padahal kalau mati dia dipuji orang, apa artinya pujiannya orang? Dia sudah mati. Naudzubillah. Itulah hiasan daripada syaitan. Jadi ikhlas ini perlu. Dan sekali lagi, pembahasan masalah ikhlas ini tujuannya adalah untuk siapa? Diri kita sendiri, nggak usah bahas orang. Ya, tujuannya tazkiyatun nufus ini adalah untuk diri kita. Kita perbaiki diri kita cari kejelekan saya mana, kita perbaiki. Apalagi bulan Ramadan kesempatan kita membuka lembaran baru, lembaran yang putih, yang bersih, yang bersinar. Ya, kita berharap kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya, ini kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah besok kita masuk yang berikutnya, fadilatul ilmi wat ta'lim, ya, keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu, insyaallah. Dan kajian ini kita akhiri pada pukul 5. Kalau ada pertanyaan sempat dijawab, saya jawab. Kalau enggak sempat, ya mohon dimaafkan. Dan tentu yang sesuai dengan materi saja pertanyaannya. Di sini sudah ada yang masuk pertanyaannya. Apakah keikhlasan itu diuji oleh Allah Ta'ala di awal-awal ikhlas, akan tetapi di akhir-akhir waktu ternyata tidak ikhlas muncul di dalam hatinya? Oh iya. Jadi ikhlas itu sebelum amal, ketika amal, dan setelah amal. Itu ikhlas. Menjaga keikhlasan setelah amal itu lebih sulit daripada ikhlas sebelum dan ketika amal. Sebelum amal ikhlas, ketika amal ikhlas, setelahnya. Nah, setelahnya malah
nggak ikhlas, pamer-pamer. Niatnya murni pamer, nggak ada niat yang lain ya. Tapi kita nggak usah nuduh orang, untuk diri kita aja. Karena boleh jadi kita nuduh orang pamer, ternyata orang itu niatnya bukan pamer, niatnya adalah untuk memberikan motivasi, memberikan inspirasi. Jadi begitu. Jadi menjaga keikhlasan setelah amal itu nggak gampang juga. Dipelihara. Minimal walaupun amalannya nggak hapus, tapi derajat amalannya pindah. Karena ada catatan amal Diwan Asir, ada Diwan Al-Alaniyah, catatan amal yang tersembunyi dan catatan amal yang tampak. Itu beda. Mula-mula amalnya dia masuk dalam Diwan Asir, catatan amal yang tersembunyi. Ketika dia cerita, maka tingkatannya sudah masuk catatan amal yang terang-terangan. Jadi derajatnya sudah turun. Kemudian di sini ada pengumuman ya. Ya, yang dapat buku gratis diharapkan hadirnya rutin. Iya kan? Bukan berarti yang tidak dapat gratis tidak boleh, tidak apa-apa, tidak rutin. Jadi diharapkan semuanya rutin. Yang namanya ngaji itu adalah kita bahas kitab dari awal sampai akhir. Jadi supaya ilmu kita itu utuh, ilmunya pepek, ilmunya tidak setengah-setengah. Ya, ini pembahasan yang luar biasa ini. Apalagi pas bulan Ramadan, harapan kita menjadi orang yang benar-benar hati kita bersih, jiwa kita bersih, kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, ini masih banyak pertanyaan yang lainnya. Mungkin saya cukupkan itu dulu, mohon dimaafkan ya. Karena nanti kalau pertanyaan semuanya dijawab, semakin hari semakin banyak. Bahkan mungkin bisa masuk sampai 100 pertanyaan. Berarti kajian kita sampai pukul 10 malam. Ya. Jadi mohon maaf ya, pertanyaannya saya jawab aja 1-2 yang cukup. Karena insya Allah tiap-tiap akhir pertemuan saya ingin bacakan doa. Yang doa ini selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau menutup majelisnya di hadapan para sahabat. Hadisnya sahih, hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Khalid bin Abi Imran dari Ibnu Imran radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlis hatta yad'uwa biha ula'i da'awat li ashabi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu setiap selesai bermajlis dengan sahabatnya selalu membacakan doa ini kepada sahabatnya. Selalu, sedikit beliau tidak melakukannya. Jadi hampir setiap selesai bermajlis selalu membaca doa ini untuk para sahabatnya. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Hakim, Ibnu Sunni, disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi, dihasankan oleh Al-Albani sebagaimana di dalam Sahih At-Tirmidzi dan Sahih Al-Jami. Ya. Hadisnya Allahumma qsim lana min khasyatika dan seterusnya. Jadi Rasulullah selalu membaca doa ini setiap selesai kajian, setiap selesai pertemuan dengan sahabat, selalu membaca doa ini untuk para sahabatnya. Jadi termasuk doa penutup majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa sangat indah. Dan doa selesai majelis ini juga diamalkan oleh para ulama. Di depan Ka'bah itu ada majelis Syekh Al-Luhaidan, salah seorang kibar ulama. Al-Luhaidan, beliau kalau selesai pengajian selalu doa panjang beliau. Ya, menutup majelisnya dengan doa yang panjang. Kemudian juga di Madinah, di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi hafizahullah. Beliau sudah sepuh sekali sekarang. Beliau tiap-tiap selesai bermajelis, tiap selesai pengajian doa dan bahkan ngajak para hadirin untuk ngangkat tangannya berdoa. Dan mereka adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, berarti memang menutup majelis dengan doa itu ada dasarnya dari Nabi, ada haditsnya, kemudian juga dari para ulama, dari prakteknya mereka. Ya, mari kita tutup dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, sore hari ini ya Allah, kami berada di rumah di antara rumah-rumah-Mu ya Allah. Kami baru saja mengadakan majelis pengajian ya Allah. Dan kami dalam keadaan puasa Ramadan menjelang berbuka ya Allah. Kami berdoa kepadamu dengan membawa semua nama-Mu yang maha indah dan semua sifat-Mu yang maha tinggi. Ya Allah, curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami yakin Engkau mendengar kami, Engkau melihat kami, dan Engkau mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian daripada rasa takut kepadamu ya Allah, yang mana dengan rasa takut itu akan menghalangi kami daripada berbuat maksiat. Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian daripada ketaatan kepadamu, yang mana dengan ketaatan itu ya Allah kami bisa masuk ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian daripada keyakinan. Jadikan kami yakin ya Allah, sehingga musibah-musibah dunia yang menimpa kami terasa ringan atas kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mampu menikmati pendengaran kami ya Allah. Pendengaran kami Engkau jadikan sehat, kuat, dan kami mendengar yang baik, dan kami mengambil pelajaran dari apa yang kami dengar. Jadikan kami mampu menikmati penglihatan kami ya Allah. Penglihatan kami kuat, sehat, memandang yang baik, dan mengambil pelajaran dari apa yang kami pandang ya Allah. Jadikanlah kami mampu menikmati kekuatan kami yang ada di dalam tubuh kami semuanya ya Allah. Jadikanlah semua anggota tubuh kami ini ya Allah kuat, sehat ya Allah, dan semuanya untuk taat mengabdi kepadamu ya Allah, selama kami hidup sampai kami mati ya Allah. Jadikan semua itu ada pada kami sampai kami mati nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pembalasan kami atas orang-orang yang mendolimi kami ya Allah. Ya Allah, kalau ada orang mendolimi kami ya Allah, kami serahkan kepadamu pembalasannya. Ya Allah, tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami ya Allah. Kalau ada orang memusuhi kami ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan musibah kami menimpa agama kami ya Allah. Jaga agama kami ya Allah, jangan sampai agama kami kena musibah ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia adalah cita-cita terbesar kami dan puncak ilmu kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia cita-cita terbesar kami dan puncak ilmu kami. Jangan Kau jadikan ilmu kami hanya ilmu dunia ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan siapapun yang tidak menyayangi kami menguasai kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau beri kami pemimpin yang tidak menyayangi kami ya Allah. Jadikanlah kami mendapatkan pemimpin yang menyayangi kami, yang mencintai kami ya Allah. Allahumma rzuqna thabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala al-islam was sunnah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina wa ikhwanina wa akhawatina wa usratina wa aqribaina wa jami'il muslimina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, bebaskan kami semua dari api neraka ya Allah. Keluarga kami semua, ibu bapak kami, muslimin muslimat semuanya ya Allah. Ya Allah, bimbing kami sampai akhir hayat kami ya Allah, sehingga kami mati dalam keadaan yang terbaik. Kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Kami mati, akhir kalam kami adalah La ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.